Ya, kalau nggak begini bukan cacing namanya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gue doain semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Kali ini seperti biasa, kebetulan gue sedang berada di kawasan Marunda, Jakarta Utara, sedang menuju ke arah Bekasi. Dan seperti biasa, rutinitas pulang selalu melewati jalur ini. Hanya saja rencananya kali ini gue akan mencoba melewati jalur Cikarang Bekasi Laut, atau yang disebut dengan Jalan Raya CBL. CBL ini berada di sebelah utara ya, sebelah utaranya Bekasi. Dan gua sempat searching dan cari tahu tentang jalur ini, dan memang sepertinya jalur ini sedikit lebih sepi, bukan sedikit sih ya, dari browsing yang gue cari, memang jalur ini cukup terisolir, cukup rawan, dan cukup menguji adrenalin ya, dan nyali juga sih. Tapi bukan itu sebenarnya alasan gue kenapa gue ingin mencoba melewati jalur ini. Alasan utamanya adalah setelah gue compare antara jalur yang biasa gue lewatin dengan jalan CBL ini, itu gue bisa memangkas waktu lebih kurang 30 menit dari waktu tempuh yang biasa gue jalani. Dan ini cukup membuat gue tertarik ya. Sebenarnya ini adalah kali kedua gue melewati jalur ini, karena dulu gue juga pernah melewati jalur ini, dan memang seperti yang ada di berita-berita, jalur ini cukup rawan, sepi, gelap. Dan ya, gua kali ini bismillah aja. Yang jelas niat tidak ada yang lain selain ingin pulang lebih cepat, itu saja. Dan mudah-mudahan di perjalanan tidak ada aral melintang. Oke teman-teman, kita gas menuju Jalan Raya Cikarang Bekasi Laut. Jembatan ini namanya adalah Jembatan Pangkalan, dan jembatan ini memang selalu ada kemacetan ya teman-teman, karena di seberang jembatan ada penyempitan jalan, sementara yang melewati jalan ini adalah kendaraan-kendaraan berat, jadi sering ada kemacetan di sini. Bukan Marunda ya namanya, kalau transformer besar ini lalu lalang mengantar dan menjemput peti kemas
Jadi kalau melewati jalan ini harus ekstra hati-hati. Di pertigaan kita ambil ke kanan ke Jalan Raya Tarumajaya Raya. Sini kendaraannya masih padat ya teman-teman ya, karena masih banyak di daerah sini perumahan-perumahan daerah Bojong ya. Setahu saya ini adalah daerah Bojong. Koreksi jika saya salah ya. Nanti kita akan naik ke ada jembatan yang melintasi jalan tol Cibitung Cilincing. Di bawah ini adalah jalan tol baru ya teman-teman ya, yang baru diresmikan tapi sudah beroperasi, jalan tol Cibitung Cilincing. Di depan kita akan ambil kiri. Di depan ada pasar ya, kalau nggak salah itu pasar Bojong. Sini masih rame teman-teman, jalannya kecil, paling cuman berapa ini ya, sekitar 4 atau 5 meter kali ya, tapi padat penduduk. Alfamart ini kita belok ke kiri ke jalan raya Pasar Bojong Lama ya. Semakin ke utara ya teman-teman ya, lalu lintasnya semakin sepi dan jalan pun semakin mengecil. Tapi menurut gue pribadi, kondisi jalannya masih cukup bagus ya, karena aspal hanya beberapa tambalan atau lubang aja, beberapa titik, sisanya jalannya sangat mulus. Dan saat ini kita masih di jalan Pasar Bojong Lama. Cukup gelap guys, dan kita melewati jalan tol Cibitung Cilincing lagi.
semakin kesini semakin sepi dan gelap ya teman-teman. Dan memang di daerah sini gue juga kurang paham ya, ini daerahnya apa, disebut apa. Dan memang semakin dalam semakin sepi dan semakin gelap. Tapi di daerah sini ada beberapa pabrik ya. Sini kelihatan itu yang sebelah kiri yang terang itu adalah pabrik, cuman gua nggak tahu itu pabrik apa ya. Kalau dilihat di Google Maps sih ada beberapa pabrik di daerah sini. Jalannya lumayan bagus, kalau corannya ada beberapa retak di sana sini. Serasa keluar kota ini teman-teman. Sepi, gelap, dan jarang sekali kendaraan roda 4. Dan kita berbelok ke kiri menyeberangi Sungai Cikeas. Tidak beberapa jauh dari jembatan ini, sekitar 50 meter atau 100 meter kita akan belok ke kanan, dan disitulah kita akan memulai petualangan di Jalan Cikarang Bekasi Laut. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Gas. Yap, kita sudah di Jalan Raya Cikarang Bekasi Laut. Seperti yang teman-teman lihat, kiri kanannya tidak ada apa-apa, hanya semak belukar. Terkadang ada seperti kebun sayur. Di sisi kanan kita itu ada Sungai Cikeas tadi ya, yang kita seberangi dengan melewati jembatan. Sementara di sisi kiri itu yang ada ilalang, semak belukar, dan entah apa lagi, gua nggak tahu. Dan ini jalurnya sempit, paling hanya lebar 4 meter. Di aspal sebagian dan sebagiannya lagi di aspal beton.
kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Jujur ada hal yang menarik ya dari orang yang berhenti di pinggir jalan di tempat yang gelap, dan menurut gua sih ya ini sah-sah saja. Hanya saja di sini sama sekali sepi, tidak ada penerangan sama sekali, dan sepertinya si masnya juga sedang tidak dalam kondisi butuh bantuan ya. Dia berhenti, motornya dimatikan, dan dia standby di atas motor. Ya silahkan nilai sendiri ya teman-teman. Di posisi ini gue sudah melihat motor yang ada di depan gue itu menggunakan lampu jauh ya, sehingga gue merasa gue agak silau. Tapi ternyata bapak ini sengaja melakukan itu untuk mendapatkan perhatian gue, dan dia berteriak portal portal portal. Dan setelah gue lihat ke depan, ternyata memang jalannya di portal ditutup. Yaudah, gua harus putar balik. Gua coba kejar si bapak itu. Tadi ada 2 motor ya, ada satu lagi motor di belakangnya. Gua coba kejar, dan gue berpikir kalau seandainya gue kembali lagi ke Jalan Marunda, maka ini akan makan waktu yang cukup lama, dan gue dipastikan akan kemalaman sampai di rumah. Tapi ya gue positive thinking aja. Ya udah, yang jelas coba susul dulu bapak yang ada di depan. Masih ingat dengan orang yang berhenti di pinggir jalan tadi? Saat ini kita akan melewatinya lagi, dan dalam rekaman ini kita tidak melihat orang berbaju oranye atau berjaket oranye tadi. Kita akan bertemu dengan orang yang berbeda dan motor yang berbeda yang berhenti di pinggir jalan. Iseng gue memutar-mutar ulang video rekamannya ya, dan gue ingat gue sekilas melihat siluet dari orang yang berbaju oranye tadi itu berjongkok agak ke dalam
atau tidak terlihat dari pinggir jalan pada saat itu, tapi dari sinar lampu motor gua melihat kalau dia masih berada di tempat dia berdiri tadi, hanya saja agak menjorok, agak masuk ke dalam, dan di situ ada motornya. Dan setelah gue mencoba mengenhance video, gue bisa mendapatkan siluet tipis ya, dan gue yakin orang itu memang berada di sana. Ya, percaya atau enggak, tapi gue yakin 100% gue memang melihat dia berjongkok di pinggir jalan. Oke, kita lanjutkan. Di sini gue masih bingung mau lanjut kembali ke Marunda atau gue ikutin dulu orang yang ada di depan gue tadi. Di sini mereka berhenti dan menanyakan sesuatu ke orang atau bapak-bapak yang ada di pinggir jalan, dan gua juga kurang mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi begitu bapak yang ada di depan gua ini melewati gua, dia bilang, udah lanjut aja dulu. Ya udah, gue ikutin bapaknya, dan tidak berapa jauh dari tempat tadi kita berbelok ke kiri, dan ternyata di sisi kiri itu ada jembatan kayu, dan kita menyeberangi Sungai Cikeas. Lebar sungai mungkin nggak terlalu panjang ya, mungkin hanya sekitar 50 atau 60 meteran lah. Dan di ujung jembatannya kita bayar uang retribusinya Rp2.000. Pak. Oi. Kasih, Pak. Wah, baru tahu guys. Lewat sini nih. Ada jalan. Oh, ternyata lewat bawah tol. Iya ya. Gak pernah. Gue lewat sana aja. Apa lewat situ aja? Jelek jalannya. Jelek jalannya. Jujur gue nggak nyangka ya bakalan lewat di sini. Melihat dari jalannya, dan ternyata kita berjalan tepat di samping jalan tol Cikarang, Cibitung, Cilincing. Dan ini jujur gue bukan takut sama makhluk-makhluk halus, ada setan, jin, iblis, apalah, bukan itu yang gue takutin. Yang gue takutin, yang gue waspadai adalah
manusia. Ya karena ini sangat gelap sekali, dan alhamdulillah ternyata NMAX juga bisa diajak off-road. Dan selama perjalanan ini TCS-nya, traction control systemnya sama sekali tidak pernah keluar. Itu berarti kendaraan tidak pernah mengalami slip, mungkin karena bannya ya, atau karena kontrol gas dari guanya. Tapi yang jelas ternyata NMAX bisa diajakin semi off-road. Allah, ternyata harus lewat yang lebih parah guys. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Cukup panjang sih jalan ini, mungkin ada sekitar 1 kilo lah ya, 1 kilo atau mungkin lebih dari 1 kilo, 1,5 kilo. Gua harus menyiksa NMAX. Mungkin ini cukup berisiko sih sebenarnya melewati jalan seperti ini di malam hari. Tapi mau gimana lagi, gua nggak ada pilihan lain. Kebetulan ada temen, walaupun jujur gua masih berpikiran bener nggak nih orang ini sama tujuannya dengan gua, atau hanya ini bagian dari sandiwara. Tapi gua berdoa minta perlindungan, dan ya kita jalani aja. Apa yang terjadi maka terjadilah. Setidaknya kita hanya bisa berusaha, yang di atas yang menentukan. Gak ada sama sekali rumah ya teman-teman, tidak ada sama sekali, hanya ilalang yang cukup tinggi, banyak, dan jalanan yang berdebu. Ini kalau hujan, gue yakin ini akan sulit dilewati karena ada bekas-bekas tapak ban ya, bekas-bekas ban. Dan ternyata tempat tadi kita berhenti itu tempat bapak yang di depan ini muncul tadi. Jadi sebenarnya itu sama dengan tempat kita nyebrang, itu juga ada tempat penyeberangan. Tapi entah kenapa bapak yang tadi itu ragu, gue juga nggak tahu. Ya, kita jalani aja. Apa ada yang pernah mengalami hal seperti ini teman-teman? Komen di kolom komentar ya. Mana kita ini? Kita off-road lagi.
setelah berjibaku lebih kurang 20 menit di jalan off-road ini, akhirnya kami sampai di penghujung jalan. Di ujung itu kembali kita akan menyeberang Sungai Cikeas, hanya saja kita menyeberang tidak menggunakan jembatan, tapi menggunakan perahu kecil. Gua nggak tahu sih kalau di sini namanya apa, getek kali ya, yang dikendalikan dengan tali. Dan penyeberangan ini juga membayar sama Rp2.000 untuk sekali menyeberang. Rp5.000 ibu. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita touchdown juga di seberang sungai, dan kita berada di sisi satunya lagi dari jalan yang di portal. Dan dari sini menuju ke rumah itu hanya tinggal lebih kurang setengah jam lagi. Pelajaran yang bisa gua ambil dari pengalaman ini adalah kita bisa merencanakan segala sesuatunya, tapi tetap alurnya, jalannya, situasi, kondisinya, permasalahannya, dan tantangannya itu diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tetap semangat teman-teman, sehat selalu buat kalian semua, dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Terima kasih sudah mampir. Salam satu aspal.